Saudara, Polda Bali masih memburu pelaku penembakan terhadap 2 WNA asal Australia di sebuah villa di Kabupaten Badung, Bali dan akan berkoordinasi dengan imigrasi serta kepolisian Australia untuk proses penyelidikan. Untuk mengungkap siapa pelaku penembakan 2 WNA asal Australia di Villa Badung, Bali, Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya menyebut akan berkoordinasi dengan imigrasi serta kepolisian Australia karena ini melibatkan warga negara asing. Koordinasi dilakukan untuk mempermudah penyidikan dan mempercepat pengungkapan kasus ini. Masih bekerja berkoordinasi dengan imigrasi, kepolisian Australia, kemudian laboratorium forensik. Yang nomor yang beruntung perkara itu karena ini mengingat 07 melibatkan orang asing. Ini melibatkan instansi tersebut. Ya. Tim Polda Bali terus mengusut pelaku penembakan terhadap 2 warga negara asing asal Australia di Villa Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali, yang menyebabkan 1 orang tewas. Menurut Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sani menyebut, saat ini penyidik telah memeriksa 7 orang saksi dan menduga pelaku penembakan ada 2 orang. Pelakunya siapa? Sampai saat ini kita masih mencari. Ada dugaan kita dilakukan oleh 2 pria. Dugaan kita. Ya. Orang mana? Ya, kita juga belum tahu sampai sekarang. Namun ada dari keterangan dari CCTV kita mendengar suara percakapan seolah-olah yang bersangkutan itu menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Ya, dari keterangan salah satu yang mendengar, oh ini bahasa Australia fasih ini. Tapi tetap kita sebagai penyidik berpegang kepada hasil dari scientific investigasi ya. Kriminolog Universitas Udayana Gede Made Swardana menduga motif penembakan warga negara Australia di Badung, Bali adalah balas dendam. Meskipun motif penembakan masih dalam penyelidikan, pihaknya menduga antara terduga pelaku dan korban saling mengenal. Hal ini diharapkan bisa menjadi petunjuk dalam penyelidikan oleh kepolisian. Kasus ini sebenarnya saya lihat dari sisi kriminologi motifnya paling tidak ada balas dendam. Ya. Kalau pelakunya kita lihat, yang pertama saya ada kecurigaan atau dapat diduga bahwa orang yang melakukan ini teman dekat, paling tidak sesama warga negara asing gitu. Sebelumnya Sabtu dini hari, 2 warga negara asal Australia yang beristirahat di Villa Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, ditembak oleh orang tak dikenal. 1 orang tewas. 1 orang lainnya mengalami luka tembak dirawat di BIMC Hospital Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Tim Liputan, Kompas TV, Bali. Polda Bali akan bekerja sama dengan imigrasi dan kepolisian Australia untuk menyelidiki kasus penembakan 2 warga negara Australia di Badung, Bali. Untuk mengupasnya kita bergabung melalui saluran Zoom dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Yusuf, dari Kompolnas sendiri, seberapa penting sih menurut perspektif Anda koordinasi antara kepolisian di Indonesia dan juga kepolisian di Australia? Dan mekanisme kerjasama antar negara ini akan seperti apa nanti Pak Yusuf? Ya, selamat petang. Terima kasih. Sejauh ini Kompolnas sendiri masih terus memantau karena ini cukup tragis ya, karena ada penggunaan senjata api yang itu menyebabkan meninggal dunia korban. Yang selanjutnya soal adanya informasi koordinasi Polda Bali dengan pihak Australia ini tentu kami sejauh ini masih belum mendapatkan apa penjelasan substansi daripada yang dikerjasamakan itu. Dikoordinasikan itu apakah koordinasi investigasi atau seperti apa. Tapi kami sendiri sebagai pengawas kepolisian dalam hal ini mendorong agar ini benar-benar diusut ya,
mengedepankan apa yang menjadi komitmennya yang terlihat scientific crime investigation ini tentu kita dorong. Ya. Hanya tentu kami mempelajari ini sangat penting untuk dipastikan apakah pelaku ini profesional atau tidak. Tentu kan itu ada pada reka di pembuktian ada di TKP, olah TKP-nya seperti apa, sehingga ini sangat penting apakah ini dilakukan oleh profesional. Bagaimana menggunakan senjata api ketika itu menewaskan korban itu seperti apa, bagaimana selongsong yang ditemukan di dalam TKP itu seperti apa, ini sangat penting. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri, apakah sudah mendapatkan informasi terkait hasil penelusuran dari olah TKP, rekaman CCTV, apakah betul memang warga negara Australia juga yang diduga menjadi pelakunya? Informasi sementara yang kita peroleh masih dalam proses penyelidikan, sehingga itu kita hormati, tapi kami bersaran seperti itu, dipastikan saat dilakukan olah TKP dan melihat bagaimana kondisi korban juga, termasuk yang masih dirawat di rumah sakit itu, penting dipastikan apakah aksi ini dilakukan oleh profesional, amatir atau tidak, sehingga menurut kami ini sangat penting. Ini sangat penting. Bagaimana selanjutnya untuk bisa memburu dan melakukan penangkapan kepada pelaku ini sangat penting. Itu sangat penting sekali itu menentukan ini profesional atau tidak. Gitu. Untuk mengetahui apakah pelaku seorang profesional atau tidak, biasanya ditemukan dari sisi mana nih Pak Yusuf? Apakah bisa dilihat langsung dari TKP tempat peristiwa terjadi? Ya, kan tentu dari olah TKP itu bisa oleh TKP itu kan bukti, alat bukti yang diam. Nah, jadi bagaimana mengolahnya, situlah akan tergambarkan apa yang dilihat, reka penggunaan reka senjata reka penembakannya itu seperti apa. Itu yang kita dorong sehingga bisa menggambarkan. Tentu bagaimana reka itu yang tahu kan pasti penyidik. Kompolnas sendiri sejauh ini masih memantau dari jauh, belum melakukan turun ke lapangan. Sejauh ini kami akan terus meminta informasi secara detail bagaimana proses yang sudah dilakukan di olah TKP. Hanya saran-saran yang kami sampaikan seperti ini, dipastikan dari olah TKP yang ada ini sudah tergambar tidak bahwa ini dilakukan oleh profesional. Kalau amatir kan ketahuan cara melakukan bagaimana beraksinya gitu. Pak Yusuf, dari informasi yang Kompolnas peroleh, ada berapa selongsong peluru di lokasi dan apakah korban yang saat ini menjalani perawatan medis sudah bisa memberikan informasi? Informasi yang pasti belum bisa kami sampaikan karena ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi kita dalam hal ini tetap menghormati, hanya kita di dalam melakukan pemantauan ini tentu dengan mempelajari apa yang informasi-informasi sementara seperti ini, ya kita memberikan saran-saran untuk dipastikan betul menggambarkan dari kesaksian 7 orang yang diperiksa itu apa yang didapatkan, apakah memang benar itu yang percakapan yang didengarkan itu adalah benar-benar memastikan bahwa itu orang Australia, kan itu perlu juga dimintakan ahli. Apakah memang ini dipastikan dari logatnya memang logat Australia atau jangan-jangan bukan. Itu hal-hal yang sangat penting untuk dipastikan dari keterangan-keterangan saksi. Pak Yusuf, jika memang betul kepolisian di Indonesia akan melakukan kerjasama dengan kepolisian Australia, seberapa penting ini perlu dilakukan? Karena kan kalau kita bisa tahu dari lokus deliktinya sendiri terjadi di Bali, yakni Indonesia, artinya otoritasnya adalah di bawah pengawasan penuh kepolisian Indonesia. Yes, yurisdiksinya kan ada di wilayah hukum Polda Bali, di wilayah hukum Indonesia. Tentu kewenangan penyidikan itu ada pada penyidik Polda Bali. Hanya
sejauh ini yang kita tangkap koordinasi yang dilakukan ini kan kaitannya dengan kewarganegaraan, misalnya apakah memang sudah mendapatkan petunjuk bahwa calon yang dikatakan terduga pelakunya ini warga negara Australia juga, ini apakah yang perlu dikoordinasikan, apakah ada terus ke imigrasi kan itu penting, apakah ada perlintasan. Sementara itu yang kita dapatkan informasi awalnya koordinasi yang dimaksud. Tapi kami tentu mendorong bahwa penyidik Polda Bali tentu sangat dalam hal ini sangat dituntut profesionalisme untuk mampu mengusut ini, tidak bergantung kepada negara lain. Betul, baik, artinya hanya berdasarkan background baik itu korban ataupun nantinya terduga pelaku. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Kompolnas dari Komisioner Kompolnas sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore, salam sehat.